Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aretela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer sedang bersiap-siap menyongsong pendaftaran P3K dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada satu informasi beredar Bapak Ibu sebagaimana rencana pemerintah dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN ini, maka salah satu hal yang disampaikan yaitu mengenai bagaimana mekanisme pengangkatan honorer. Dikutip dari satu media nasional, ayobandung.com, dengan judul bahwa mekanisme rekrutmen P3K 2024 semakin ketat. Pengangkatan honorer dilakukan oleh Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hal ini. Ya, jadi ada dasar dari Menpan RB untuk melakukan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobandung.com. Pengangkatan honorer menjadi P3K menjadi pekerjaan rumah atau PR yang hingga kini belum rampung. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengamanatkan penyelesaian penataan honorer. Berdasarkan undang-undang tersebut, batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan persoalan penataan honorer yakni Desember 2024 itu telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terkait pengangkatan honorer ini, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, angkat suara belum lama ini. Saat ditemui di Makassar, Jumat 19 Juli 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa pengangkatan honorer dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemda, ya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, beliau juga memastikan akan menghapuskan status honorer. Menghapus dalam arti Bapak Ibu diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga nantinya honorer akan diganti statusnya menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, baik P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Bapak Ibu, dengan status P3K penuh waktu dan paruh waktu, ya jangan banyak berpikir, karena sampai detik ini yang kita ketahui belum terbit ya mekanisme atau aturan bahwa honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga saja nantinya seluruh honorer yang telah terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Pengangkatan tersebut juga akan disesuaikan dengan kesiapan anggaran dari pemerintah daerah. Jadi apabila pemerintah daerah telah siap anggarannya, maka bisa mengangkat P3K penuh waktu. Namun demikian, jika Pemda masih belum siap, maka bisa mengangkat P3K paruh waktu. Azwar Anas juga meminta agar Pemda tidak mengangkat honorer baru. Dan itu pun sudah disuratin Bapak Ibu, sebagaimana surat yang telah diedarkan sebelumnya oleh Menpan RB bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, semua PPK pusat maupun daerah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer baru karena saat ini pemerintah sedang fokus untuk menata honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Terbukti dengan pekerjaan pemerintah
ya, dalam hal ini BKN bersama dengan BPKP sedang melakukan tugas mulia dalam hal verifikasi dan validasi tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Bahkan satu ketegasan bahwa jika ditemukan ada PPK yang mengangkat tenaga honorer, maka akan dikenakan sanksi. Kecuali ada izin atau persetujuan dari pemerintah pusat. Itu juga sudah disampaikan Bapak Ibu ya. Misalnya dalam hal yang urgen, maka PPK memohon izin dan persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Maka mekanisme pengangkatan pegawai hanya melalui proses rekrutmen CASN P3K. Rekrutmen P3K sendiri nantinya akan semakin diperketat agar tidak terjadi kecurangan. Nah, tentunya Bapak Ibu, dengan semakin diperketat, maka jelas bahwa terhindar dari isu honorer titipan, honorer bodong, atau honorer fiktif. Semoga para honorer sungguhan atau honorer asli bisa meraih impiannya menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini sebagaimana amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.